Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Soft Kitchen. Pada video kali ini, Soft Kitchen ingin berbagi resep dan cara membuat minyak goreng dari buah kelapa. Minyak goreng dari buah kelapa ini aromanya harum, menggugah selera, dan rasanya itu ada gurih dan manis-manisnya. Cara membuatnya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Yuk, kita simak video selengkapnya. Untuk membuat minyak kelapa, pertama-tama saya siapkan bahan utamanya. Saya mengambil 5 buah kelapa tua yang ukuran kecil seperti ini. Ini saya ambil di kebun belakang rumah ya. Kemudian kupas kelapa, dan ini dia kelapa yang sudah dikupas dan ini sudah saya cuci juga. Untuk kulit arinya itu tidak saya kupas ya, supaya nanti minyaknya lebih maksimal keluar. Langkah selanjutnya parut kelapa, dan ini dia hasil kelapa yang sudah diparut seperti ini. Kemudian kelapa parut ini akan saya peras menggunakan 5 liter air yang akan saya tuang secara bertahap ya. Dan ini dia hasil perasan kelapanya menggunakan 5 liter air yang saya peras secara bertahap. Ini perasan pertama dan perasan kedua saya gabung dalam satu wadah seperti ini ya. Untuk ampas kelapanya bisa dibuang saja, atau kalau di rumah ada ternak ayam atau sejenisnya bisa juga untuk pakan ternak. Oke, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Panaskan santan menggunakan api sedang cenderung besar seperti ini. Kira-kira 5 menit kita panaskan. Santannya kita panaskan tapi tidak sampai mendidih. Jadi cukup sampai lemak santannya itu naik ke permukaan atas ya, permukaan airnya. Karena kalau sampai mendidih, biasanya lemak santannya itu akan pecah dan akan sulit untuk dikumpulkan. Kalau sudah seperti ini, lemak santannya sudah mulai naik ke permukaan air, api kompornya bisa dimatikan. Lalu diamkan hingga hangat atau suhunya turun. Ini akan saya diamkan selama kurang lebih 2 jam ya. Atau bisa juga kurang dari itu. Yang penting suhunya sudah turun ya. Setelah 2 jam, lemak santannya sudah bisa diserok dan dipindahkan ke wadah yang lain. Untuk wadahnya sendiri sebaiknya langsung menggunakan wajan atau menggunakan wokpen yang anti lengket juga lebih bagus. Kita lanjut serok lemak santannya, pindahkan ke dalam wajan seperti ini. Ini sampai selesai ya, sampai semua lemak santannya itu terpindahkan ke wadah yang lain untuk proses selanjutnya. Setelah dipanaskan tadi, santannya tidak langsung diserok seperti ini, tapi kita diamkan 1-2 jam. Itu supaya lemak santannya itu maksimal terangkat ke atas. Lemak santannya sudah selesai diserok, dipindahkan ke dalam wajan ini. Langkah selanjutnya, nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung besar supaya cepat mendidih. Untuk di awal ini memang bisa kita besarkan saja apinya supaya kandungan airnya cepat menyusut. Dan kalau sudah menyusut, bisa kita kecilkan api kompornya supaya tidak cepat gosong ya. Di awal ini juga sesekali bisa kita aduk menggunakan spatula supaya tidak ada lemak yang menjadi kerak di dasar wajan. Dan setelah 15 menit mendidih, airnya sudah mulai menyusut. Lemak minyaknya sudah mulai terlihat walaupun ini masih mentah. Kalau sudah seperti ini, sebaiknya sering diaduk supaya tidak terjadi kerak di dasar wajan. Karena kandungan airnya masih terlalu banyak, jadi kita masih menggunakan api yang cenderung besar ya teman-teman, supaya kandungan airnya itu cepat menyusut dan minyaknya bisa keluar maksimal. Kita aduk lagi supaya ampasnya tidak mengendap dan terjadi kerak di dasar wajannya. Dan setelah 30 menit, ampasnya sudah mulai mengering seperti ini, tandanya kandungan airnya sudah mulai benar-benar menyusut ya. Minyaknya juga sudah terlihat. Kita aduk sebentar lagi sampai warnanya berubah menjadi kuning keemasan seperti ini. Kalau ampasnya sudah mulai kuning keemasan dan terasa lebih ringan, api kompornya bisa dikecilkan, kemudian diaduk selama 5 menit.
sampai warna ampasnya berubah menjadi kuning lebih kecoklatan seperti ini. Kalau sudah kuning kecoklatan, bisa dimatikan kompornya, lalu didiamkan beberapa menit sampai suhunya turun, kemudian bisa disaring. Setelah dingin, bisa disaring, pisahkan minyak dari ampasnya. Saat menuang minyak ini, aroma minyak kelapa yang khas itu bisa kita cium ya. Aromanya harum dan menggugah selera makan ya kalau kita pakai untuk menggoreng makanan. Setelah selesai disaring, kemudian kalau kita lihat warnanya masih keruh karena masih ada ampas yang terikut ke dalam minyak. Bisa kita saring satu kali lagi dengan cara meletakkan 2 lembar tisu kering di atas saringan seperti ini supaya ampasnya itu tidak terikut masuk ke dalam minyak saat disaring ya, dan minyaknya jauh lebih bersih dibanding sebelumnya. Setelah selesai menyaring, selanjutnya peras tisu yang digunakan untuk menyaring tadi. Dan ini dia minyak goreng kelapanya sudah jadi. 5 buah kelapa tua ukuran kecil yang saya olah tadi menghasilkan hampir 600 ml minyak goreng seperti ini. Jadi ini 500 ml lebih sedikit ya. Hampir mencapai 600 ml. Dan ini adalah ampas minyaknya. Kalau saya namanya ini belondo ya. Rasanya enak, seperti ada manis-manisnya dan juga renyah karena tadi ampasnya dimasak sampai benar-benar kering ya bersama dengan minyak gorengnya. Untuk belondonya sendiri bisa diolah menjadi makanan lain atau campuran makanan juga bisa ya. Bisa untuk campuran sambal, bisa juga untuk membuat isian kue ya. Minyak goreng dari kelapa tua memiliki aroma yang khas, harum. Beberapa masakan Mandar atau Sulawesi itu banyak menggunakan minyak kelapa asli seperti ini ya, bukan pabrikan. Jadi aroma dari masakan itu memang khas dan memiliki cita rasa yang unik, berbeda, dan tentunya enak ya. Oke, itulah tadi cara membuat minyak goreng kelapa ala Soft Kitchen. Ada beberapa cara untuk membuat minyak goreng yang tersebar di YouTube. Silahkan teman-teman mencoba jika teman-teman berminat menggunakan salah satu dari cara yang lebih mudah menurut teman-teman. Oke, sampai di sini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Soft Kitchen. Semoga tutorial cara membuat minyak goreng kali ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Bye. Assalamualaikum.